Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk seluruh guru penggerak dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya, Jaila Usika, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan inquiry apresiatif, metode Bagja, dan pernyataan prakarsa perubahan. Inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologis positif dan pendidikan positif, serta pendekatan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif juga merupakan paradigma berbasis kekuatan yang dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengenali aspek positif yang sudah ada di sekolah dan mencari solusi untuk mempertahankannya, serta merancang strategi untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Bagja merupakan adaptasi dari konsep atau kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Komponen-komponen Bagja itu antara lain yang pertama B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama digunakan sebagai penentu arah perubahan apa yang diinginkan. Kemudian A. Ambil pelajaran. Ambil pelajaran pada tahapan ini akan menuntun mengambil pelajaran dari pengalaman individu atau kelompok, baik dalam unsur yang berbeda maupun sama. Kemudian G. Gali mimpi. Pada tahapan ini, komunitas sekolah, baik kepala sekolah, guru, dan murid akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan digambarkan secara rinci melalui sebuah narasi dan diperlukan pertanyaan-pertanyaan pemandu dalam penyusunan narasi. Kemudian J. Jabarkan rencana. Jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Ketika perencanaan awal, kita perlu membuat pertanyaan-pertanyaan untuk membantu penyusunan rencana agar lebih konkret. Selanjutnya yang terakhir yaitu atur eksekusi. Tahapan ini membantu transformasi rencana menjadi nyata. Diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu memutuskan peran dan kesepakatan-kesepakatan pelaksanaan. Dan saya memiliki visi sebagai guru penggerak, yaitu mewujudkan generasi berakhlakul karimah, cerdas, unggul dalam berprestasi, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dari pernyataan prakarsa perubahan tadi, mari kita mulai tahapan Bagja. Yang pertama, B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana cara meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik dengan menggunakan pemanfaatan teknologi? Dan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tadi adalah melakukan dialog dengan kepala sekolah dan kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian melakukan pencarian referensi dan mengamati praktik-praktik baik dalam meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik melalui penggunaan pemanfaatan teknologi. Dan yang ketiga, lakukan penelusuran untuk memahami karakteristik peserta didik berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan. Kita lanjut tahapan Bagja berikutnya, yaitu A. Ambil pelajaran. Pada komponen ambil pelajaran ini, pertanyaan yang muncul adalah, siapakah guru yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan teknologi dan secara konsisten menggunakan editor teknologi dalam pembelajaran di kelas? Kemudian, teknologi pembelajaran apa yang diadopsinya dalam proses pembelajaran dan bagaimana
cara memilih media atau pemanfaatan teknologi pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Dan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tadi adalah yang pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Yang kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik. Dan yang ketiga, mengikuti pelatihan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran secara mandiri. Kita masuk ke tahapan Bagja berikutnya, yaitu G, gali mimpi. Pertanyaan yang muncul dari tahapan gali mimpi ini adalah yang pertama, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Kemudian, bagaimana caranya agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lainnya? Dan apakah terdapat keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tadi adalah yang pertama, melakukan pembuatan lembar observasi yang mencatat kreativitas dan semangat belajar peserta didik. Kemudian melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk memberikan pembelajaran yang berbasis eduteknologi. Dan yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang lebih kompeten dalam pembelajaran berbasis teknologi. Kita masuk ke tahapan Bagja berikutnya, yaitu J, jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul pada tahapan ini, langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk memulai pembiasaan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Kemudian, media apa yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan bagaimanakah upaya mempertahankan dan melanjutkan penggunaan eduteknologi secara konsisten dalam pembelajaran di kelas? Dan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tadi adalah yang pertama, menghasilkan alat bantu pembelajaran atau LKPD dan instrumen penilaian yang sesuai dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian mengeksplorasi dan memilih media pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pelajaran yang diajarkan. Kemudian memberikan penghargaan atau reward kepada peserta didik yang menunjukkan kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas prestasi mereka. Sampailah kita pada tahapan Bagja yang terakhir, yaitu A, atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul pada atur eksekusi ini adalah siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Dan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tadi adalah merencanakan jadwal kegiatan pembelajaran yang menggunakan eduteknologi dengan variasi yang berbeda setiap minggunya dan meminta kepala sekolah melakukan pemantauan ketika pembelajaran di kelas secara berkala. Demikianlah rancangan perubahan dengan metode tahapan Bagja. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga membawa perubahan ke arah yang lebih baik yang berpihak kepada murid. Salam santun untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.